rencana yang mustahil Tuhan. Oh haleluya, gloria. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Diangkat dan dipujikannya bagi Tuhan. Amin. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipujikannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipujikannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipujikannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipujikannya. Sukacita sore hari ini? Amin ya, puji Tuhan, tetap semangat ya. Kita udah naikkan pujian, kita akan belajar firman. Jadi hari ini kita dengar kabar-kabar di akhir zaman ya, gimana persiapan kita untuk akhir zaman. Jadi hari ini kita dengar kabar bahwa Iran dan Israel udah saling perang, saudara ya. Udah mulai kirim-kirim tembak-tembakan, kirim-kirim nuklir. Jadi ini boleh dibilang ini berita sukacita apa duka cita, saudara? Tergantung sudut pandang saudara. Kalau saudara negatif, waduh, tambah susah nih ekonomi, tambah ngeri nih, tambah efeknya begini, begitu ya. Tapi kalau saudara positive thinking, saudara lihat ini justru bersyukur. Berarti penggenapan kitab Wahyu tuh makin digenapi. Jadi semakin dekat kedatangan Tuhan, satu persatu digenapi, bersyukur. Berarti firman Tuhan tuh iya dan amin. Bukannya cuma cerita karangan ya. Satu-satu digenapi, jadi bersyukur. Makanya di akhir zaman ini sering-sering saudara baca kitab Wahyu. Jadi bisa tahu, oh bakal begini. Jadi tidak membuat saudara goncang atau gelisah karena sudah tahu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang membaca kitab ini. Jadi saudara yang baca kitab Wahyu itu diberkati, saudara ya. Jadi jangan di skip baca kitab Wahyu itu. Nah, gimana persiapan kita di akhir zaman? Di firman Tuhan dikatakan akhir zaman itu ditandai dengan adanya deru perang, bencana alam, kesusahan ekonomi. Nah, tapi yang terutama saudara setelah doa saya tanya Tuhan, saya harus bawa firman apa. Terus Tuhan ingatkan, kita baca ya sama-sama di Matius 24 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama Matius 24 ayat 3 dan 4. Sudah dapat kita baca sama-sama? Matius 24 ayat 3 dan 4. Sudah dapat? Ya, kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya padanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesusahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada yang bayang. Terus lanjut. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, amin ya, sampai situ dulu ya. Jadi tanda akhir zaman itu banyak nabi palsu muncul, saudara. Jadi saudara mesti hati-hati ya, ini warning dari Tuhan. Kalau dulu mungkin jarang-jarang saudara dengar tentang nabi palsu, tapi sekarang makin marak ya. Kalau saudara nonton YouTube, saudara akan lihat banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Walaupun mereka itu memanggil nama Yesus, suruh baca Alkitab,
Tapi kalau saudara makin pelajari, makin lihat pengajarannya tuh banyak yang aneh, saudara. Ada yang perang-perang roh, dunia roh. Kita mesti belajar dunia roh, setan-setan. Supaya kita tuh katanya jangan kalah dalam peperangan. Ada lagi yang harus baca Alkitab, saudara. Supaya apa? Supaya alam rohnya terbuka. Nah, jadi kan banyak penyimpangan. Padahal kan kita baca Alkitab untuk supaya rohani kita bertumbuh ya. Dan banyak hal yang terjadi, saudara. Jadi, nabi-nabi palsu ini berbicara tentang orang-orang pemimpin-pemimpin di suatu gereja, komunitas, ataupun juga sesama anak Tuhan yang sekiranya tuh punya karunia lebih, saudara ya. Kan ada tuh ya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Saya ketemu sudah beberapa hamba Tuhan, karena kita kan dulu tuh masih baru, masih awam. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang luar biasa berkarunia, kita tertarik. Mau belajar nih, mau tahu nih gimana gitu. Karena haus dan lapar. Nah jadi kita ikut tuh beberapa hamba Tuhan. Pertama-tama sepertinya luar biasa, saudara. Hebat, bisa bernubuat, bisa penglihatan, bisa menyembuhkan. Cuman lama-lama kita tanpa sadar tuh jadi kita seperti orang yang haus urapan, saudara. Rebutan, saudara, untuk dijamah sama itu pendeta. Jadi kayak dikeroyok tuh pendeta supaya abis dijamah udah kayaknya udah dapat urapan nih gitu. Maklum, saudara, namanya Kristen awam baru ya, belum mengerti. Jadi gitu, ngejar-ngejar pendeta untuk diurapi supaya penuh, supaya ya gitulah semacam kepuasan untuk di jiwa kita, di roh kita rasanya puas kalau udah dijamah, rasanya pulang udah dapat berkat rohani gitu. Nah kemudian karena kita terpesona sama karunia-karunia-nya, kita seperti apa ya, kurang waspada gitu, saudara. Belakangan baru kita tahu ternyata dia tuh ada penyimpangan ya, seksual. Nah ada lagi yang kedua, kita juga ikut nih. Sama kalau bicara hebat, Tuhan berkata, saya melihat begini, saudara. Ikut kita juga kan, doa pagi, doa malam, sama jamah Tuhan, didoain, ada yang tumbang, yang apa gitu. Nah tapi ada saudara saya peringati, hati-hati, ini pendeta tuh kasus pelecehan juga. Di kota lain, terus dia pindah ke Jakarta. Kita nggak percaya, saudara. Masa sih orang dia ngomongnya berurapan kok, saudara. Ngomongnya Tuhan berkata melulu, kemakmuran, terobosan, ngomongnya kan begitu-begitu terus, kita tertarik kan. Ternyata benar, saudara, kasusnya ketahuan, dia sudah punya istri tapi selingkuh gitu. Bubar udah persekutuannya. Jadi banyak hal, saudara ya. Saudara mesti hati-hati, jadi jangan mudah percaya sama hamba Tuhan yang berkarunia, tapi lihat karakter hidupnya. Lihat buah rohnya gimana, saudara. Karena banyak hal tuh menyesatkan, saudara ya. Ada juga satu, selalu ngomong, datang, Tuhan bilang ibu harus datang ke kebaktian ini. Ada yang mau Tuhan sampaikan buat ibu. Wih, ngomongnya keren, saudara ya. Jadi kan tertarik, kayak iklan gitu, tertarik kan. Apa nih yang Tuhan mau katakan nih gitu. Ternyata itu ya bisa-bisanya dia. Supaya datang, supaya orangnya nanti memberi persembahan, habis didoakan begitu. Jadi banyak motivasi terselubung dari hamba-hamba Tuhan. Saudara mesti cerdik, jangan jadi anak Tuhan yang bodoh, yang polos gitu ya. Ini saya cerita sedikit tentang saudara saya ya, yang kejadian baru menimpa saudara saya itu. Dia cinta Tuhan, kokok saya ini. Dia dengan tulus-tulus lah dia beribadah gitu. Cuman karena kepolosan, ketulusannya itu di gereja dia tuh memang lagi butuh untuk kontrakan gerejanya. Jadi dia itu kayak kita tuh di apa ya, semacam mungkin cuci otak juga gitulah. Pokoknya kamu cari dana untuk gereja gitu. Jadi kamu mungkin dipakai untuk bendahara Tuhan. Tuhan mau pakai kamu harus menabur untuk gereja gitu. Nah jadi saudara saya tuh tertarik, saudara. Dia nabur, dia cari pinjaman, saudara. Kemana? Terus untuk gerejanya masih kontrak gitu. Nah, saudara saya ini akhirnya pinjol, saudara. Demi untuk gereja. Padahal saudara saya kan maksudnya belum bekerja lah gitu, terbatas. Tapi karena dibilang kata Tuhan kamu harus menabur, kata Tuhan kamu akan diberkati, kata Tuhan, nah dia percaya, polos gitu. Dia pinjol akhirnya. Nah pinjol,
Terlilit kan, pusing, banyak pikiran, stres dia gitu loh. Jadi sekarang lagi perawatan. Nah jadi kan di dalam hal ini kita belajar, nggak semua hamba Tuhan itu murni tulus. Banyak hamba Tuhan bermotivasi untuk memenuhi keinginannya pribadinya, kepentingan pribadi itu. Jadi dalam hal ini kita lihat ya, ternyata benar buktinya tuh ada hamba Tuhan tuh yang memanipulasi jemaatnya untuk kepentingan dia pribadi. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya tuh, seorang gembala mesti kan membimbing, mengayomi, mengajar, membawa ke hal yang baik ya. Bukannya menekan jemaat supaya kamu menabur. Kamu harus untuk Tuhan, untuk Tuhan. Nah orang yang polos kan percaya aja untuk Tuhan. Untuk biaya sehari-harinya aja dia sampai korbanin lah, sampai pinjol. Bahkan dia bilang, pendetanya katanya, pinjol nggak apa-apa saudara. Untuk Tuhan. Miris saudara saya dengar ini ya. Begitu polos gitu loh. Hanya karena kata Tuhan udah langsung terkesima gitu. Jadi kita di sini jangan jadi orang yang polos ya. Ada apa-apa ngomong saudara. Saudara ada komunitas, jangan semua tuh sendiri. Dari satu hamba Tuhan tuh dipercaya bulat-bulat, telan bulat-bulat, akhirnya jadi tersesat. Ada apa-apa ngomong supaya kita kan bisa tukar pikiran, bisa cross check bener nggak ini dari Tuhan gitu. Di akhir zaman ini jangan hidup sendirian saudara, berkomunitaslah dengan komunitas yang baik, yang membangun, yang menyala-nyala api rohnya. Ada apa-apa sharing, jangan sendirian. Nanti tersesat sendirian, tahu-tahu udah kejeblos, repot saudara ya. Jadi sekarang masih proses dia pemulihan. Jadi hati-hati ya kita ya di sini ya. Nah kemudian karena udah berbagai kasus begitu, jadi kan saya udah mulai belajar, udah ngerti, oh begini taktiknya, oh begitu, banyak yang pakai nama Tuhan. Bahkan ada juga misalnya hamba Tuhan yang suka bernubuat nih, baris kumpul, ayo. Kan begitu mau bernubuat diamplopin dulu, kalau amplopnya tebal, bernubuatnya hebat, kayaknya mengawang-awang. Begini kamu akan dipakai, kamu akan ke bangsa-bangsa, kamu pakai luar biasa. Tapi kalau yang kelihatannya kere, susah nih, kayaknya ya cuman umum-umum aja deh nubuatannya gitu. Ada saudara yang begitu hamba Tuhan, berasa gitu, cinta uangnya itu, walaupun dia hamba Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Ada juga yang begini saudara, bukan hamba Tuhan, tapi sesama jemaat, tapi dia punya karunia. Nah itu yang suka ditanya-tanya orang, liatin dong jodoh gua gimana, liatin dong ini, anak gua nih jodohnya masih siapa, cocok nggak sama si ini gitu. Nah itu sama aja saudara kalau waktu masih Buddha kan suka pergi ke paranormal, pergi ke yang tadi tukang kuamyah ya, biksu, sama kan diliatin nasib apa diramal. Nah sekarang saudara Kristen cari orang yang pintar begitu, apa bedanya saudara? Saudara bukan doa sendiri, tanya Tuhan sendiri, malah cari orang pintar. Liatin dong, ini gimana dong? Berapa kali tuh saya tahu ada orang yang, nih kasih lihat foto, ini bener nggak nih jodoh saya gitu. Dia bilang iya, dia bilang bukan gitu. Tapi ya akhir hidupnya malah dari buah rohnya kita lihat nggak bagus gitu loh, nggak bener gitu. Tapi orang terkesima karena ya gitulah karunia-karunia itu ya. Saudara hati-hati akhir zaman ini, di tengah zaman yang sulit ini malah makin godaan itu akan makin sering. Karena kan orang namanya susah hidup, perlu terobosan, perlu jawaban. Cari hal-hal yang supranatural begitu, tapi yang negatif, yang bukan dari Tuhan. Saudara hati-hati ya. Nah kemudian kita baca ya, 1 Yohanes 4, saya bacakan ya. Saudara-saudaraku kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Nah sekarang saudara gimana caranya membedakannya tuh? Dari yang kasus beberapa yang saya sudah alami ya, yang sudah pengalaman ketemu gitu. Mereka itu biasanya tuh memang ujung-ujungnya 3 saudara. Harta, uang,
mau kekuasaan, dan ada seksual gitu. Biasa 3 tuh mereka jatuhnya itu. Jadi saudara lihat kalau ini hamba Tuhan atau pemimpin atau apa yang cenderungnya uang, melulu materialistis melulu. Nah itu hati-hati. Kalau dia menekankan hanya di situ, saudara udah boleh curiga ya. Karena Tuhan kan tidak mengajarkan kita untuk cinta uang, materialistis, untuk hanya wealth, kemakmuran, kelimpahan melulu itu yang ditekankan. Nah itu hati-hati. Yang kedua, kesombongan tahta ya. Biasa orang-orang seperti itu sombong. Mereka mau dipuji-puji, mereka mau orang hormat. Bahkan ada satu yang pernah saya ikutin dulu itu, semua pada ini loh, pada nunduk gitu. Udah kayak orang Buddha lah gitu, diberkati gitu, ini tuh satu, kasih bunga, pada dijamahin itu satu. Aduh, jadi saudara mesti cerdik gitu. Kalau yang minta tentang kejayaan, minta dihormati, minta dieluk-elukan, menganggap diri tuh berkuasa gitu. Hati-hati saudara, itu bukan dari Tuhan, karena roh kesombongan itu dari si jahat, bukan dari Tuhan ya. Nah yang ketiga ini tentang seksual, saudara. Biasanya mereka gitu, kalau nggak sesama jenis, lawan jenis, jatuhnya di situ. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang misalnya nih contohnya, aduh Bu Yayen cantik ya, misalnya gitu. Ya boleh dah gitu, pokoknya dia PDKT dah, telepon Bu Yayen. Atau tiap malam curhat, ataupun gimana kabarnya Bu Yayen, baik-baikin. Nah, ada maksudnya, hati-hati saudara. Nah, ya hati-hati, ini contoh misalnya. Biasanya yang cantik-cantik, yang gimana lah gitu ya, yang dia tertarik, dia akan pendekatan. Terus nanti biasanya akan suruh dateng. Nanti baru dah ngobrol-ngobrol, dia mulai deh merayu-rayunya, kata Tuhan, Yayen harus melayani saya gitu. Hati-hati saudara, rayuan-rayuannya kan melayani saya kata Tuhan ya gimana lah, kita nggak tahu, pokoknya akhirnya jatuh perselingkuhan saudara. Itu dimulainya dari katanya sering chat, mulai ngecat jemaat yang cantik-cantik gitu. Nah hati-hati saudara ya. Jadi akhir zaman nih harus kita waspada. Nah, sama juga yang sejenis juga, karena hamba Tuhan itu juga yang jatuh bukan hanya tertarik sama lawan jenis, ada yang homo, saudara. Ini kita ngomong terus terang aja ya, homo. Ada saya dengar hamba Tuhan homo, padahal udah terkenal tuh hamba Tuhan. Jatuhnya di itu homo, bahaya saudara. Itu semua bisa dia pelintir kata Tuhan lagi, nanti kata Tuhan lagi, ataupun dia ngiming-ngimingi, biasanya mereka gitu. Karena dia sudah terkenal, punya karunia, kan dia banyak duit tuh, dikasih orang lah, dikasih persembahan banyak duit. Nah dengan uang itu dia kasih duit ke orang-orang yang rada susah, dibeliin handphone lah, dibeliin baju lah, apalah, tertarik. Nah jadi deh istilahnya tuh cem-cemannya dia gitu, piaraannya dia. Kasihan sih sebetulnya saudara. Karena kan anak-anak muda itu orang yang susah, nggak ada duit, dikasih handphone, seneng kan. Diajak makan, jalan, kemana, keluar negeri, kemana. Akhirnya jatuh, saudara, dalam hal itu ya. Hati-hati, saudara. Orang tua juga nih, saya peringatkan. Jangan sembarangan kasih ke gereja anaknya. Suruh di mentorin, dibimbing. Kalau nggak sungguh-sungguh tahu kehidupan itu hamba Tuhan. Karena banyak kasus juga dilecehkan sama hamba Tuhannya. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Mesti hati-hati. Saya bukan nakut-nakutin jadi saudara mengekang anak saudara, enggak. Pastikan, doakan, bener nggak ini hamba Tuhannya. Kalau bener nggak apa-apa ikut komunitas, rame-rame gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya udah nggak ada namanya sejahtera, nggak enak, ataupun curiga, ya mending janganlah. Cari komunitas yang baik, gimana kita lihat anak kita bertumbuh nggak, berkembang nggak rohaninya. Kalau jadi pendiam, jadi penakut, nah saudara boleh curiga juga nih kenapa gitu ya. Karena akhir zaman ini, waduh, belum lama kita dengar ya di pesantren di Tangerang tuh katanya ya, kasihan anak-anak yatim piatu tuh jadi korban disodomi, sudah ada homo, karena pemimpinnya, pengurusnya semua begitu. Jadi kasihan anak-anak itu tuh jadi korban, saudara. Ini kan kasusnya lagi udah terbongkar, lagi mau disidang ya. Banyak anaknya saudara, anak-anak yang yatim piatu gitu. Jadi hati-hati sudah di akhir zaman ini ya, karena kejahatan kan makin meningkat dalam segala hal. Jadi saudara harus berhati-hati, jangan sampai tertipu. Saya juga pernah satu kali dengar di YouTube ya, ini ibu kelihatannya hebat nih gitu, bisa
nanti mau akan ada begini, mau ada begitu pengikutnya banyak. Bahkan dipuja-puja, aduh ini mempelai yang cantik ya dari sorga lah apalah gitu. Ngomongnya pinter gitu. Mau dunia mau akan ada banjir, ada apa, jadi banyak yang tertarik. Tapi saya perhatiin ajarannya kok lama-lama makin aneh gitu. Akhirnya udah saya nggak ikutin lagi. Karena dia aneh, saudara, bisa berkomunikasi dengan Lucifer. Jadi dia bisa kayak kerasukan ngobrol sama Lucifer gitu. Udah nggak bener ini. Udah nggak usah dengerin yang begitu. Dengar khotbah yang membangun iman ya. Saya lihat yang nonton banyak, saudara. Banyak yang tertarik sampai sekarang ini. Karena kan ya gitu. Manusia tuh demen yang supranatural, tapinya kurang selektif. Akibatnya jadi yang tersesat gitu diikutin, saudara. Bahaya ya. Terus yang lebih miris itu, saudara, udah tahu itu hamba Tuhan misalnya jatuh dalam dosa, tapi masih tetap ada follower setianya, saudara. Entah gimana, jadi tetap aja percaya sama dia kayak udah cuci otak ya. Tetap aja percaya, malah dia bela-belain, malah dia marah kalau ada orang yang menginikan pendetanya atau hamba Tuhannya itu. Saya juga bingung, apa mungkin disirep, apa dihipnotis, atau gimana ya. Sampai percaya banget, udah kasusnya meledak juga masih percaya aja gitu. Kasihan, saudara ya. Nah, jadi kalau roh-roh yang dari dunia itu, biasanya dia itu ya, dari buahnya kita bisa mengenal mereka ya. Yang tadi saya jelaskan itu, biasa mereka fokusnya di uang, di kehormatan, kejayaan, tahta, dan yaitu lawan jenis atau seksual atau pasangan sejenis itu. Mereka biasa jatuhnya di situ. Ciri-cirinya itu ya. Jadi kalau ikut ajaran seperti itu ya, biasanya orang-orangnya tuh seperti dibuat seperti komunitas khusus. Jadi mereka dibilang, kamu ini pasukan khusus dari Tuhan, komunitas khusus. Kamu ini pahlawan-pahlawan Tuhan. Pokoknya diiming-imingi, dikasih kata-kata yang membuat kita tuh merasa superior, hebat gitu. Jadi komunitas itu biasanya lebih tertutup, tidak terlalu ada orang luar, ada komunitas orang-orang terdekat mereka. Nah biasanya kayak kita dibombardir lah gitu ya, dibilang Tuhan berkata begini, Tuhan bilang kamu akan begini, jadi percaya. Dan mereka biasanya juga kalau ngobrol sama mereka kelihatan sombong gitu, berasa gitu, Tuhan mau pakai saya lo begini lah. Nah kelihatan nih. Biasa gitu, komunitasnya mulai eksklusif, saudara. Hati-hati ya. Terus mereka biasanya itu ujung-ujungnya tuh hanya untuk memenuhi keinginan daging dari si pemimpinnya, dari orang yang bersangkutan. Jadi saudara hati-hati ya. Miris juga ada orang yang backgroundnya itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi dia punya karunia kelihatan, bisa lihat setan, bisa lihat ini, dipakai ke dalam satu komunitas. Diajak melayani, saudara. Jadi kesini diajak, kamu lihat tuh ada apa, ada setan apa di dalam dia. Nah, jadi kan kepake dia kan, kesini kepake, kesono kepake. Tapi kan itu komunitasnya jadi rusak dong, karena nggak mengandalkan Tuhan lagi, tapi ngandelin dia. Lah kalau dianya sendiri dipakai si jahat gimana, saudara? Bisa menghancurkan komunitas itu, memecah belah jemaatnya. Hati-hati, saudara. Banyak yang orang yang bergerak di bidang pelepasan itu bilang bahwa banyak karunia juga karena tidak waspada. Ya, jadi percaya aja. Dibilang begini percaya, begitu percaya. Nah, sekarang apa yang dari Tuhan itu kita bisa melihat itu ada ciri-cirinya, ada 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, lihat buahnya. Orang itu gimana? Karakter hidupnya, ada nggak buah-buah rohnya? Kalau nggak ada, ya saudara boleh inilah tanda tanya, saudara ya. Kalau 9 buah roh itu ada mengalir, nah saudara boleh terus berkomunitas di sana atau ikut di sana, saudara. Karena kalau yang dari Tuhan kan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan kekudusan, kebenaran. Saudara bergabung di situ atau bergaul dengan orang itu, hidup saudara makin dekat sama Tuhan nggak? Saudara makin mengasihi Tuhan enggak? Saudara makin hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Tuhan enggak? Nah, itu juga bisa jadi tolak ukurnya ya, saudara. Kita tidak menutup bahwa supranatural semua sesat, enggak. Tuhan bergerak di supranatural dan dia memang Tuhan yang supranatural. Tapi karena melihat banyak kesesatan di dunia ini, di akhir zaman, ya, jadi kita perlu waspada.
Nah itu ya yang kita pelajari. Jadi gimana sih cara membedakannya? Ada yang nanya, gimana sih bedakan roh jahat dengan roh Tuhan? Terus saya bilang, ada pepatah kayak orang teller di bank itu ya, sering pegang uang, dia tahu duit palsu sama duit asli tahu. Karena apa? Karena dia setiap hari dia pegang, dia lihat, dia terawang, jadi tahu duit palsu sama duit asli. Saudara juga begitu, kalau setiap hari saudara bergaul karib dengan Tuhan, saudara akrab dengan Tuhan, doa, baca firman, saudara akan tahu ini yang asli, ini yang bukan. Karena kan Tuhan bilang, minta karunia membedakan roh. Nah, kalau saudara berdoa begitu, nanti Roh Kudus yang akan pimpin. Ini kayaknya nggak bener nih. Nah, mulai di hati kita tuh dikasih warning, peringatan-peringatan, sehingga saudara tidak tersesat ya. Kalau Bapak ini tadi kesaksian, nah itu juga hati-hati di akhir zaman ini. Karena banyaknya tekanan ekonomi, kesusahan, dan lain sebagainya, cari jalan pintas ya Pak ya. Dia udah sekian lama berdoa nih anak Tuhan dalam pergumulan, belum dapat jawaban. Udah doa, udah puasa, udah ini itu belum dapat jawaban. Nah, mulai tertarik deh. Ada yang bisikin, ke suhu ini pinter nih, bisa ada jalan keluar. Pergi ke orang pinter sono deh, ada terobosan. Bisa kaya loh, bisa cepet sukses loh. Saudara kalau yang lagi susah tertarik nggak? Pasti tertarik ya. Hati-hati saudara. Sebetulnya kalau kita anak Tuhan itu, udah milik Tuhan, memang pasti ada didikan. Ada namanya Tuhan itu mendidik anak-anaknya supaya dewasa. Lewat apa? Ya lewat masalah hidup. Masalah yang Tuhan biarkan belum selesai-selesai itu memang didikan Tuhan supaya kita dewasa. Dan Tuhan tuh memang betul Pak, nggak meninggalkan kita. Tuhan tuh melihat dari jauh, kan ada firman ya, mataku tertuju pada anak-anakku, aku melihat dari jauh gitu. Jadi kita jangan merasa ditinggal sendirian, merasa bergumul sendirian. Tuhan tuh selalu melihat dan Tuhan ukur. Kalau kemampuan kamu sudah tidak mampu, pasti Dia akan tolong. Selama masih mampu, nggak apa-apa, dididik biar dewasa. Kalau dimanja terus, saudara, kapan dewasanya? Doa bentar dijawab, minta ini bentar dijawab. Kapan dewasanya, saudara? Tapi kalau saudara nggak dijawab, nah saudara kan mulai lebih tekun lagi, lebih tekun lagi, lebih tekun lagi. Jadi saudara nggak cepat putus asa. Jadi nggak dijawab, nggak apa-apa, pasti Tuhan punya waktu yang terbaik. Doa nggak dijawab, ya puji Tuhan nanti pasti ada jawaban. Jadi saudara terus berharap sama Tuhan. Dan orang kalau udah dewasa tuh nggak dijawab doa, nggak ngambek saudara. Kalau yang anak-anak kan ngambekan, baperan, nggak dijawab, udahlah nggak mau ke gereja lagi, udah nggak mau doa lagi, nggak mau baca firman lagi. Sering kan kita denger yang baperan gitu ya. Tapi yang Tuhan mau anak Tuhan yang tangguh, saudara, apalagi akhir zaman. Udah bukan yang manja-manja, bukan yang lemes-lemes, yang kayak bayi oek-oek terus gitu. Tapi mulai saudara bangkit, saudara jadi dewasa, saudara bahkan bisa menguatkan orang lain. Bukan cuma menguatkan diri sendiri, bahkan saudara bisa mendoakan orang, menguatkan orang lain, menghibur, menasehati orang lain, mendoakan orang lain. Itu mulai tandanya saudara dewasa ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kita melulu, pribadi kita melulu. Tapi kita bisa mulai membagi hidup kita untuk orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan, menguatkan jiwa-jiwa, bisa menghibur, mendoakan, menasehati. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Semua makin dewasa dalam Tuhan. Karena di masa akhir zaman ini, kalau saudara tidak kuat, tidak tangguh, kita sendiri yang susah nanti ya. Merasa kayaknya ngeluh terus tiap hari. Susah melulu yang diucapin di mulut itu. Susah-susah melulu, saudara. Padahal Tuhan gak mau anaknya ngeluh susah melulu. Apa yang kita ucapkan tuh jadi iman, saudara. Kita ngomong susah melulu, jadi sesuai imanmu. Ada kan yang bilang, aduh kere deh gua, aduh sial deh gua. Ada kan yang orang ngomong gitu kayak mulutnya udah loncer. Udah keceplosan tuh, udah kebiasaan. Jangan saudara, taburlah kata-kata yang baik, nanti saudara akan menuai yang baik ya. Jadi caranya kita tiap hari harus bergaul dengan Tuhan. Baca firman setiap hari ya. Kita di sini puji Tuhan ada komunitas baca 3 pasal tiap hari. Dibaca, direnungkan dan dilakukan, saudara. Jadi bukan asal baca, direnungkan dan dilakukan. Kemudian ingat selalu mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu peranannya penting, saudara. Jadi saya juga belajar dalam hal apa ada yang
Menggelitik di hati, saya tanya, Roh Kudus ini dari Tuhan bukan? Ini ajaran ini gimana? Sesat apa enggak? Selalu kita komunikasikan dengan Roh Kudus. Baik dalam susah, duka, masalah. Selalu saudara ajak ngomong Roh Kudus. Saudara kan masing-masing di sini udah punya Roh Kudus di hati ya. Ajak ngomong, jangan didiemin, jangan ditaruh di pojok sendirian, jangan saudara. Ajak ngomong setiap hari, bergaul setiap hari. Nanti saudara akan lihat bedanya ya, bagaimana Roh Kudus itu membimbing hidup saudara itu berbeda. Dia akan tuntun. Bahkan ada yang bilang, kalau saudara misalnya nih tergoda untuk berbuat dosa atau tergoda melakukan hal yang jahat, ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya nih kayaknya tertarik nih mau nyolong misalnya nih. Ngomong sama Roh Kudus. Nanti Roh Kudus cegah, jangan, kamu nggak boleh begitu. Jadi hidup kita tuh udah bukan milik kita lagi, hidup kita bersama dengan Tuhan tuh dibimbing, disertai, harus sering ajak ngomong Roh Kudus itu. Ataupun misalnya lagi sedih, susah, ngomong saudara sama Roh Kudus, jangan sendirian. Jangan kayak, aduh saya melangsak nih sendirian di dunia, nggak ada yang nemani saya. Nah padahal saudara tuh lupa, ada Roh Kudus di hati tuh yang selalu setia menemani saudara. Ya, jadi ingat peranan Roh Kudus itu penting di akhir zaman supaya saudara juga tidak tersesat di akhir zaman ini ya. Jadi saudara siap-siap di hari-hari mendatang, keadaan tidak akan makin baik. Bukan saya nakut-nakutin saudara, emang kenyataannya begitu. Di akhir zaman itu di kitab Wahyu kita lihat eskalasinya tuh makin meningkat saudara. Baik bencana alam, perang, semua hal-hal yang nabi-nabi palsu segala macam itu. Ekonomi, sakit, penyakit. Kalau saudara nggak kuat gimana? Bisa pengen cepet-cepet minta pulang ya saudara. Tapi belum waktunya pulang ya saudara tetap di dunia, harus tetap bertahan. Tugas saudara belum selesai, ya tetap Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman, itu janji Tuhan bagi kita ya. Jadi lewat firman ini saya berharap saudara jadi anak Tuhan yang cerdik, jangan yang polos, yang bisa ditipu oleh gembala-gembala ataupun hamba-hamba Tuhan yang palsu ya, yang memanfaatkan saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi saudara ya. Menyala